Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kembali kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada bagian yang ketiga, yaitu dari mulai masa fase anak-anak, kemudian remaja, sampai ia menikah dan menjadi seorang nabi dan rasul. Saudara hadirin, kaum muslimin yang rahmati Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW yatim ketika ia dilahirkan dan yatim piatu saat ia kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ia berada dalam kandungan ibu, yaitu Ibunda Aminah, pada usia kandungan 2 bulan, ayahanda tercinta yaitu Abdullah telah wafat. Ditinggalkan oleh ayahanda tercinta pada usia kandungan Nabi Muhammad SAW, yaitu berada pada usia 2 bulan. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sampai Ibunda Aminah melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia diasuh dan dibesarkan. Pada episode yang lalu sudah kita sampaikan bahwa ia disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Kemudian pada akhirnya dikembalikan kepada Ibu Aminah. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Ibunda Aminah mengasuhnya hanya sampai pada usia Nabi 6 tahun. Karena setelah itu, setelah usia Nabi kita Nabi Muhammad SAW 6 tahun, lalu Ibu Aminah, ibu dan tercinta dari Nabi kita Muhammad SAW, meninggal dunia ataupun wafat, pergi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, dengan siapakah Nabi kita diasuh? Setelah Ibunda Aminah wafat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilanjutkan diasuh oleh kakanda tercinta, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sudah kita ceritakan di episode yang lalu. Bukan saja seorang kakek yang sangat sayang kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari mulai sejak lahirnya sampai ia diberi nama oleh kakanda tercinta Abdul Muthalib. Selain itu sudah disebutkan bahwasanya Abdul Muthalib adalah seorang kakek yang gagah berani. Bagaimana ia menghunuskan pedangnya menghadapi Abraha saat menghancurkan Ka'bah ketika dilahirkan. Ketika saat sebelum dilahirkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi kita berada dalam asuhan kakenda tercinta Abdul Muthalib. Sampai kapan? Hanya sampai usia Nabi kita berusia 8 tahun. Usia Nabi kita ketika itu 8 tahun, lalu Abdul Muthalib kakenda tercinta yaitu wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 tahun diasuh oleh ibunda tercinta Aminah, lalu kemudian 2 tahun diserahkan kepada kakanda tercinta Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun, karena pada usia 8 tahun kakanda tercinta Abdul Muthalib yaitu meninggal dunia. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lalu dengan siapakah Nabi kita selanjutnya diasuh? Nabi kita Nabi Muhammad SAW selanjutnya setelah ibunda wafat, lalu setelah kakanda tercinta wafat, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamanda tercinta, yaitu adalah Abu Thalib. Abu Thalib adalah paman dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu adik dari ayahanda yang bernama Abdullah. Abdullah ayah Nabi kita, kakak beradik dengan Abu Thalib. Kemudian Nabi kita diasuh dengan kasih sayang oleh pamannya yang bernama Abu Thalib.
Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada ada satu peristiwa yang cukup fenomenal, satu peristiwa yang sangat menakjubkan di usia Nabi kita Nabi Muhammad SAW saat 12 tahun. Saat Nabi kita usia 12 tahun diajak berniaga, diajak berdagang oleh pamanda tercinta Abu Thalib. Kemana? Yaitu ke negeri Sam. Ke negeri Sam, Nabi kita diajak belajar berdagang, berniaga saat usianya masih belia, yaitu masih usia 12 tahun. Ada peristiwa yang sangat aneh dan menakjubkan. Ternyata ini merupakan sebuah tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kenabian yang sudah ada sejak Nabi kita masih berada masa kanak-kanak. Saat itu Nabi berangkat oleh pamanda Abu Thalib ke negeri Sam. Di tengah perjalanan itu disaksikan oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairo. Pendeta Bukhairo menyaksikan bahwasanya di atas kepala Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada saat usia 12 tahun itu dinaungi oleh awan gelap yang tentu saja menjaga dari panasnya atau dari terik matahari yang menimpa kepada manusia saat itu, yang khususnya ada kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya perjalanan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke negeri Sam saat berniaga, saat itu tidak merasakan panas, tidak merasakan letih lelah, karena di atas langit sana itu dinaungi oleh awan yang ini merupakan sebuah tanda-tanda nubuwah, tanda-tanda kenabian. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, seorang pendeta Bukhairo menyampaikan kepada pamanda tercinta Abu Thalib, wahai Kisanak, segera anakmu, segera ponakanmu bawa kembali pulang. Khawatir nanti akan diketahui oleh orang-orang jahat. Kelak suatu hari nanti keponakanmu kelak akan menjadi seorang nabi. Itu yang disampaikan oleh pendeta Bukhairo saat Nabi kita yaitu berniaga atau berdagang ke negeri Sam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu berlanjut usia Nabi menjadi remaja, kemudian sampai pada usia Nabi kita berumur 25 tahun. Nabi kita Nabi Muhammad SAW pada usianya yang sudah menginjak 25 tahun sudah begitu populer di kalangan masyarakat Mekah dengan sebutan, dengan gelar namanya Al-Amin. Artinya apa? Nabi kita dianggap seorang pemuda yang jujur, seorang pemuda yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Makanya oleh mereka digelari adalah Al-Amin. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada usia Nabi yang ke-25 atau saat Nabi kita Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, Nabi kita kembali berniaga, kembali berdagang. Jika pada usia Nabi di usia 12 tahun itu ikut berniaga bersama pamanda tercinta Abu Thalib, di saat usia Nabi 25 tahun ia berniaga sendiri. Dan saat itu ada seorang wanita yang sangat kaya raya bernama Khadijah. Kemudian saat itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW membawa barang dagangan milik Khadijah, yaitu dibawa ke negeri Sam ataupun ke negeri Syria. Saat itu seorang wanita yang bernama Khadijah, seorang yang amat kaya raya, dia memiliki katakanlah asisten, orang kepercayaan, seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Maisarah ini adalah orang kepercayaan Khadijah. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW berniaga, berdagang, berbisnis, membawa dagangan milik Khadijah bersama Maisarah, yaitu ke negeri Sam, ke negeri Syria, dan ke beberapa negeri yang lain yang saat itu merupakan
menjadi tradisi atau kebiasaan orang-orang Mekah untuk melakukan sebuah perdagangan. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada hal yang sangat amat menakjubkan. Dengan waktu yang begitu singkat, barang dagangan, pakaian dan lain-lain yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu begitu cepat terjual, begitu larisnya, dan itu disaksikan oleh orang kepercayaan Khadijah yang bernama Maisarah. Dan cara berdagang yang dilakukan oleh Nabi kita begitu jujur, begitu terbuka, dan begitu lemah lembut, sehingga dengan kelemah lembutan perangainya, akhlaknya, banyak yang merupakan sebuah daya tarik ataupun magnet tersendiri, sehingga barang dagangan yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan waktu yang singkat itu terjual dan disampaikan, dibawa pulang, dan hasilnya membawa untung yang sangat besar. Saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, lalu Maisarah menyampaikan kepada Ibu Khadijah yang merupakan adalah tuannya ataupun majikan. Dia sampaikan tentang pengalaman-pengalaman perjalanan yang dilakukan ketika bersama dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan sebuah daya tarik sendiri. Akhirnya Siti Khadijah ataupun Ibu Khadijah yang saat itu menjadi seorang wanita yang sangat kaya raya menyampaikan maksud hatinya melalui Maisarah, yaitu bujangnya ataupun asistennya, tolong sampaikan kepada Muhammad, yang kemudian yang saat itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW berada masih dalam pengasuhan Abu Thalib. Dengan kata lain, gayung bersambut, Maisarah menyampaikan kepada Abu Thalib tentang perihal keinginan Siti Khadijah, yaitu ingin melamar Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Akhirnya saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dari pihak Nabi kita Nabi Muhammad SAW diwakili oleh Abu Thalib, kemudian dari pihak Khadijah ataupun Siti Khadijah yaitu bernama Amr bin As'ad sebagai perwakilan keduanya, maka terjadilah sebuah pernikahan atau perkawinan antara Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 25 tahun. Sedangkan istrinya yaitu Siti Khadijah berusia 40 tahun. Dikisahkan saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mas kawin yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yaitu sebesar 12,5 uqiyah. 12,5 uqiyah itu kira-kira sama dengan 500 dirham. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, akhirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun dan Nabi kita berusia 25 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sudah kita kisahkan di episode yang lalu dari pernikahannya, maka akan melahirkan keturunan, anak yang bernama Qasim, Abdullah, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, kemudian juga Fatimah. Dan begitu pernikahan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, seiring dengan waktu, lalu pada usia Nabi kita Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun. Artinya 10 tahun dari usia pernikahannya. Ada satu peristiwa di saat itu di Mekah, yaitu ada peristiwa banjir yang menyebabkan kemudian terjadi renovasi pemugaran Ka'bah dan pemindahan batu ataupun Hajar Aswad. Saat itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, hampir terjadi peristiwa pertumpahan darah lantaran mereka bertikai, yaitu mempersoalkan tentang Hajar Aswad yang siapa yang selanjutnya berhak untuk memindahkannya. Saat dipindahkan, kemudian ketika itu kemudian Ka'bah direnovasi, itu tidak dipersoalkan. Tetapi ketika setelah Ka'bah itu direnovasi, lalu dipindahkan kembali ke tempatnya, itulah yang kemudian
mereka para suku-suku atau kabilah-kabilah yang ada di Mekah bertikai. Satu suku menganggap dirinya yang paling hebat. Suku yang lain menganggap inilah yang paling terhormat. Akhirnya saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ada seorang tua yang saat itu berpengaruh yang bernama Abu Umayyah ibnu Mughirah. Abu Umayyah ibnu Mughirah yang menyampaikan ke semua para kabilah, wahai saudara-saudaraku, bersabar dan hindari pertikaian. Kita akan selesaikan masalah ini sampai esok pagi. Kita akan tunggu ada orang yang mampu akan mengadili. Siapakah mereka? Apa orang itu? Yaitu adalah orang yang besok pertama kali masuk ke dalam Baitullah, masuk ke dalam Ka'bah ini, maka dialah nantinya akan memberikan fatwa, dialah orangnya yang akan memberikan solusi ataupun penyelesaiannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian keesokan harinya adalah ada seseorang yang masuk ke dalam Ka'bah. Ternyata orang yang dimaksudkan adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang pertama kali esok harinya masuk ataupun datang lebih awal, yaitu ke Baitullah ataupun ke Ka'bah. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abu Umayyah bin Ibnu Mughirah, maka orang inilah yang akan menyelesaikannya. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW diminta untuk menyampaikan pendapat ataupun solusinya. Apa yang dilakukan oleh Nabi kita? Saudara-saudaraku sekalian, tolong berikan sebuah kain yang besar. Sebutlah kain kiswah, kain yang besar. Lalu ia angkat hajar aswadnya, diletakkan ke tengah-tengah kain yang terbentang. Lalu setelah ia letakkan di tengah-tengah kain, di tengah-tengah kiswah itu, lalu ia meminta kepada seluruh kabilah untuk memegang sisi-sisi kain kiswah. Seluruh kabilah-kabilah, seluruh suku-suku yang di Arab ketika itu memegang bagian pinggir atau sisi kain kiswah yang saat itu cukup besar. Kemudian saat itu hajar aswad dibawa bersama, digotong, dan kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang meletakkannya di posisi semula. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ini adalah sebuah ide yang sangat cemerlang, sebuah gagasan yang sangat logis, rasional, dan masuk akal, sehingga yang tadinya yang hampir terjadi pertumpahan darah, konflik ini bisa diselesaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang saat itu berusia 35 tahun. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu seiring dengan waktu, usia 35 sampai kepada usia Nabi di 40 tahun. Di menjelang usia Nabi ke 40 tahun, Nabi kita sering melakukan sebuah kegiatan namanya kegiatan berhalwat, bertahanus, atau melakukan sebuah uzlah, doa atau mengisolasi diri. Menyembunyikan diri, itu mengisolasi diri dari keramaian, yang kita tahu dalam sejarah bahwa pada saat itu di masyarakat Mekah terjadi banyak kemungkaran, terjadi banyak kemusyrikan, dan banyak hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan persis pada usia Nabi 40 tahun 7 bulan 8 hari ada satu peristiwa yang saat itu adalah turunnya wahyu yang pertama. Pada usia Nabi yang ke-40 tahun 7 bulan 8 hari, katakan saja secara umum kita menyebutnya usia Nabi usia 40 tahun. Itu merupakan puncak dari kegiatan Nabi yang sebelum-sebelumnya ia berbekal selama 1 bulan, kemudian berdoa, berzikir, ya. Kemudian setelah itu kemudian dia pulang, kemudian kembali lagi, dan pada akhirnya di Jabal Nur, di Gua Hiro, dan terjadilah sebuah peristiwa yang disebut dengan turunnya wahyu
yang pertama. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada malam itu datanglah seorang malaikat yang bernama malaikat Jibril. Yang tentu saja ini peristiwa yang sangat luar biasa. Nabi merasakan takut yang begitu hebat dan tidak pernah merasakan takut begitu hebat kecuali takut pada malam itu. Sampai Nabi kita dipeluknya karena kepayahan, karena rasa ketakutannya. Kemudian setelah sadar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad, baca wahai Muhammad. Begitu malaikat Jibril menitah berkali-kali, kemudian dibacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ini yang merupakan sekaligus di peristiwa turunnya Al-Quran yang pertama kali dari Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu Nabi kita keesokan hari segera pulang dengan rasa ketakutan dan berkeringat. Kemudian Nabi minta untuk diselimuti. Selimuti aku wahai istriku. Sampaikan kepada istrinya Siti Khadijah, minta diselimuti. Saat Rasulullah Muhammad SAW itu suami dari Siti Khadijah, Nabi kita sedang tertidur, kemudian Siti Khadijah sebentar dia pergi, yaitu meminta kepada pamannya tercinta. Ada pamannya Siti Khadijah yang bernama Warokoh. Warokoh bin Naufal ini adalah paman dari Siti Khadijah yang merupakan seorang pendeta. Yang menceritakan perihal ini kemudian disampaikan oleh Warokoh bin Naufal, seorang paman Siti Khadijah yang adalah pendeta. Disampaikan ini adalah tanda-tanda kenabian. Ini adalah peristiwa nubuah. Yang kemudian di beberapa hari kemudian setelah Nabi kita tersadarkan, diajaklah Nabi kita menghadap pamanda Warokoh bin Naufal. Sampai saat itu pamanda Warokoh bin Naufal pendeta menyampaikan, seandainya di suatu hari nanti aku masih hidup, kemudian juga banyak orang-orang yang mengusirmu, banyak orang-orang yang kemudian menyakitimu, maka biarlah aku yang akan menolongmu. Aku akan menjadi bagian yang terdepan, akan membelamu. Dengan kata lain, Warokoh bin Naufal menyatakan dirinya mengakui atas kenabian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu usia Nabi di usia 40 tahun atau persisnya adalah 40 tahun 7 bulan 8 hari. Kemudian berlangsung sampai, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sampai di 3 tahun kemudian mengalami satu peristiwa masa yang disebut dengan Fathul Wahyi, ya. Fathul Wahyi ini adalah masa-masa kekosongan turunnya wahyu. Makanya Nabi kita merasa apakah ini ditinggalkan oleh Allah, yang kemudian setelah itu ternyata turunlah ayat Al-Quran yang kedua, yaitu yang disebut dengan surat Al-Mudassir, yaitu ayat 1 sampai ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa rabbika fasbir. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itulah fase bagian yang ketiga dari kisah Nabi kita Nabi Muhammad SAW.